Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami supaya boleh melaksanakan hidup kami ini sesuai dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Ibrani 2 ayat 2 sampai dengan 4 yang berbunyi, sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah anugerah keselamatan jangan sia-siakan. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan memperingatkan kita umat manusia, terutama kita yang beriman, yang percaya kepada Kristus, tentu saja dulu khususnya yang berasal dari orang Ibrani atau orang Israel, maupun juga sekarang bagi kita umat yang percaya, umat yang beriman kepada Kristus masa kini, agar kita jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan sebagaimana yang telah diwartakan dan ditulis di dalam Injil Tuhan Yesus Kristus, bahwa anugerah keselamatan yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yesus itu harus dikerjakan dengan takut dan gentar sebagaimana dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Filipi pada Filipi 2 ayat 12. Nas renungan firman Tuhan ini sungguh jelas mau mengajarkan dan menyegarkan kembali akan hidup kita sebagai orang yang mengaku secara pribadi maupun keluarga beriman percaya kepada Kristus, supaya kita ini jangan pernah menyia-nyiakan keselamatan anugerah Tuhan Yesus Kristus itu. Apabila kita tidak taat dan setia pada bimbingan dan berdasarkan pertolongan Roh Kudus, maka dengan cara hidup yang sesuka hati, sama artinya bahwa kita menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang kita sudah terima di dunia ini daripadanya, supaya kita kerjakan hingga sampai kepada keselamatan yang kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus Kristus di surga. Marilah dengan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kiranya kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus ini mau bersungguh-sungguh menikmati hidup yang seutuhnya, dibimbing dan dikendalikan, diarahkan oleh Roh Kudus yang adalah kehadiran Tuhan di hati kita, di akal, pikiran, dan perasaan kita, untuk kita mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan sebagai wujud nyata bagi setiap pribadi maupun keluarga kita, orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu secara kekal kelak kita akan peroleh bersama dengan Tuhan Yesus. Marilah kita selalu bersyukur, berterima kasih atas anugerah itu semua, dengan mau mempersembahkan hidup kita ini untuk melayani Tuhan di sepanjang umur hidup yang Tuhan masih akan berikan kepada kita. Ingatlah akan apa yang dinyatakan dalam Roma 12 ayat 1 ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kiranya kami sungguh-sungguh langsung menyadari bahwa memang hidup kami sebagai orang beriman percaya kepadamu tidak boleh menyia-nyiakan anugerah keselamatan yang sudah Tuhan karuniakan kepada kami. Karena tidak ada jalan kebenaran dan hidup yang dapat menopang kami, yang dapat membawa kami kepada keselamatan yang kekal di sorga, kecuali satu-satunya hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia. Engkau yang Allah yang Maha Tinggi mau turun ke dunia adalah suatu penyataan kasih Tuhan yang begitu besar atas kami ciptaanmu, untuk sungguh-sungguh kami boleh terima, bersyukur dan berterima kasih kepadamu lewat kehidupan kami yang harus menuruti kebenaran firman-Mu saja setiap waktunya, supaya kami beroleh kebahagiaan dan sukacita, sehingga kami memang tidak ingin menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan itu. Kini ketika kami juga merasakan sesuatu yang tidak nyaman, tidak membahagiakan diri kami, bahkan sampai membuat kami harus menderita karena gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit yang ada pada diri kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan solusi jalan keluar guna kepulihan dan kesembuhan bagi diri kami ini Bapa. Berkenanlah mengurapi, memberkati untuk seluruh perawatan berupa perawatan dokter maupun juga obat-obat yang digunakan, semuanya kami percaya dengan jamahan urapan berkat-Mu kami boleh pulih dan sembuh dari sakit. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa bersyukur dengan sepenuh hati. Amin.